Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfian Ramadan dari kelas 1 AEK dengan NIM 24135404. Perkenalkan, nama saya Ahmad Badarudin, NIM 2413540003. Akan menjelaskan materi tentang counter seri. Pernah gak sih kalian kepikiran bagaimana jam digital tuh bisa ngasih tahu kita tiap detiknya? Apakah dia ngitung detik satu-satu pakai jari? No, bukan ya. Jadi ini tuh ada yang namanya peranan dari counter. Apa sih sebenarnya counter itu? Pertama-tama, arti dari counter itu sendiri. Nah, jadi counter itu artinya penghitung. Counter yang dimaksud di sini itu apa sih sebenarnya? Jadi di dunia elektronika ada yang namanya counter. Counter itu terbagi menjadi dua. Ada synchronous counter dan asynchronous counter. Yang akan kita bahas di sini adalah asynchronous counter. Secara sederhana, asynchronous counter adalah sirkuit digital yang dirancang untuk menghitung pulsa input. Asinkronos berarti tidak serempak atau tidak berbarengan. Perubahan sinyal terjadi secara berurut, bukan secara bersamaan. Bayangkan begini. Ada sederet domino. Saat domino pertama disentuh dan dia mulai jatuh, maka domino yang kedua dan ketiga dan seterusnya akan ikut berjatuhan satu persatu. Ketika satu domino jatuh, barulah ia menjatuhkan domino berikutnya. Nah, ini adalah analogi dari cara kerja asynchronous counter. Input clock pada flip-flop pertama memicu perubahan berantai pada flip-flop berikutnya. Asynchronous counter ini punya kelebihan dan kekurangannya tersendiri. Kelebihannya sederhana, ekonomis, dan hemat biaya. Kekurangannya penundaan kumulatif atau yang biasa disebut dengan delay, dan transisi yang tidak diinginkan dapat terjadi pada output karena terjadi secara berurutan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang rangkaian dari asynchronous counter. Di sini saya menggunakan 3 bit seri counter, dengan yang atas tuh untuk up counter dan yang bawah untuk down counternya. Oke, dari yang pertama dari yang up counternya dulu. Nah, di sini input clock masuk kepada clock. Nah, lalu outputnya keluar dari Q. Nah, Q pada Q0 ini kita hubungkan ke Q1. Nah, dari Q1 ini kan ini dihubungin ke clock yang Q1. Nah, dihubungkan lagi ke dari output dari Q1 nya ini dihubungkan lagi ke clock yang ada di Q2. Nah, seperti itu. Nah, lalu untuk CK-nya sendiri kita biarkan di logic 1, supaya nanti outputnya itu toggle. Nah, lalu untuk yang selanjutnya kita lihat seperti apa ketika di run. Nah, kita hapus dulu. Kita lihat seperti apa ketika di run. Nah, kita lihat di 7 segment display-nya bahwa rangkaian ini meng-count dari 1 hingga 7. Lalu reset lagi ketika sudah 8. Hilangkan dahulu buah rambutan alias ketika 0 nih. Ataupun bila sulit Nah, di musimnya, lalu kita dapat menggunakan buah rambutan dalam kaleng. untuk Menjadi outputnya sulit sendiri untuk kita membuat gunakan es osiloskop menggunakan sebentar. air yang panas Kita gunakan osiloskop dan untuk melihat teh outputnya. celup sariwangi Bentar. asli. Oke, kita play.
Nah, sebentar ya. Oke. Nih, dapat dilihat untuk output sendiri. Misalnya ketika saya ambil dari bagian ini. Nih, ketika pulsa yang ini, clock dari yang ini, kita lihat di sini untuk yang key 0-nya ini 0, key 1-nya ini 0, dan key 2-nya ini 0, maka akan menghasilkan 0. Lalu kita lihat nih di sini ketika di Q1 nih, Q1 ketika clock dari 1 ke 0, maka akan toggle. Nah, sudah toggle. Ketika ini naik, ini akan tetap memori, dan ketika ini turun dari 1 ke 0, maka akan toggle lagi, dan seterusnya. Dan untuk yang ini terhubungnya ke yang key 0 ini. Jadi ketika key 0-nya berubah dari 1 ke 0, maka key 1 akan toggle. Begitupun untuk yang key 2. Nah, jadi untuk yang ya pada saat pulsa clock satu clock ini, kita lihat nih satu nih ketika input 1, nah ketika input 1 dia masih 000. Nah, untuk yang keduanya ini dia ada key 0-nya 1, key 1-nya 0, maka ini akan menghasilkan output 1 di BSD. Nah, ini juga sama untuk yang berarti 010, berarti 010 itu 2 seperti itu, dan seterusnya ini akan meng-count up, jadi menghitung maju seperti itu. Untuk membuat teh saya sudah menyiapkan air yang panas dan teh celup, dan dia akan reset kembali nih. Ini kan pada saat yang clock yang ini dia ada di 8. Nah, ketika dia sudah mencapai 8, dia akan reset lagi ke 000. Kita bisa dilihat. Ya, jadi ketika sudah mencapai 8, dia akan reset lagi ke 0 seperti itu. Baik. Nah, itu untuk yang serial counter untuk yang up-nya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan untuk yang serial counter atau synchronous counter yang bagian down counternya. Nah, bentar ya, kita hapus dulu. Oke, nih bedanya untuk yang up counter dan down counter itu adalah terletak pada bagian input clock dari satu IC ke IC yang lainnya. Itu kan untuk yang serial up counter ini dari satu IC ke IC yang lain itu dihubungkannya melalui key ini, key. Sedangkan untuk yang serial down counter itu dihubungkannya melalui key note ke clock. Jadi kebalikan dari yang kebalikan dari yang key ini, seperti itu. Sehingga akan mengeluarkan output di display segmen ini. Nah, jadi dia menghitung mundur 4, 3, 2, 1, dan ketika sudah mencapai 0, dia akan reset lagi ke 7 seperti itu. Nah, untuk outputnya kita bisa lihat di oscilloscope seperti ini. Bentar ya. Hilangkan dahulu buah rambutan ini, bijinya hilangkan dahulu. Ataupun bila sulit, belum musimnya, kita dapat mempergunakan buah rambutan dalam kaleng. Kemudian di sini untuk membuat teh saya sudah menyiapkan air yang panas dan teh celup sari wangi. Ini untuk output dari yang
Ini untuk output dari yang mana tadi? Dari yang down counter ya, serial down counter. Nih, ya kita outputkan. Nah, nih kita bisa lihat nih, ketika untuk yang pertama nih, sebentar. Untuk yang key 0 nih sama dengan yang tadi ketika up counter karena langsung terhubung ke clock. Jadi dia ketika pulsa ini dari 1 ke 0 maka dia akan toggle terusnya. Nah, untuk harusnya ada ini. Untuk yang misalnya kita coba dulu pakai yang nah, jadi ini kita melihatnya dari oscilloscope dari yang key note yang ini, key 0 note. Nah, kita lihat nih, ini ketika ini toggle nih dari 0 ke ya sama saja. Jadi ketika pulsa clock dari 1 ke 0 maka dia akan toggle yang key 0 nya ini. Dan untuk yang key key 1 ini maka dia akan toggle ketika output dari key 0 note ini ketika toggle maka dia akan ketika dia 1 ke 0 maka dia akan toggle. Begitupun yang key 2 seperti itu, dia akan terhubungnya ke yang key 1 ini. Itu untuk yang up and down counter seperti itu. Lalu perbedaannya dengan parallel counter, untuk perbedaannya sendiri terletak pada input dari satu IC ke IC yang lain. Nah, jadi kalau misalnya yang parallel counter itu dia memiliki input clock yang sama gitu. Jadi memiliki satu clock yang sama nih. Sedangkan untuk yang serial counter itu input clock dari clocknya itu berbeda-beda. Tapi berbeda-beda tuh, jadi dia input clocknya dari IC yang sebelumnya seperti ini nih. Misalnya ini kan dari clock nih, clock ini ke IC yang pertama nih, key 0. Nah, dia tuh mengeluarkan output Q. Nah, Q ini disambungkan lagi ke IC yang selanjutnya nih, ke bagian clocknya. Jadi untuk input clocknya di sini dan di sini berbeda. Untuk output di sini dijadikan clock untuk yang ini, dan ini juga sama, output yang ini dijadikan clock untuk yang ini, seperti itu. Nah, segitu saja penjelasan rangkaian dari saya. Terima kasih.